Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa kondisi geopolitik global saat ini sedang mengalami ketidakpastian dan juga ditambah dengan Bapak Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap terhadap ancaman krisis, yaitu ada krisis energi hingga krisis pangan. Dan juga ditambah pemirsa adanya keluarnya peraturan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian ESDM yang mengeluarkan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan atau darurat energi. Di mana peraturan Menteri ESDM ini ditetapkan oleh Menteri ESDM sendiri Arifin Tasrif pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 dan juga sudah berlaku sejak diundangkan tanggal 18 Oktober tahun 2022 oleh Menkumham Bapak Yasona Lawli. Lalu apakah dengan adanya peraturan Menteri ESDM ini Indonesia di tahun 2023 ini akan menghadapi krisis energi? Mari kita tanyakan langsung kepada salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Ramson Siagian dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Pak, Bapak melihatnya bagaimana Pak dengan adanya ancaman di tahun 2023 ini, apakah Indonesia ini akan mengalami krisis energi dan seperti apa pemerintah ini untuk mengantisipasi Pak adanya krisis energi ini Pak? Memang sejak invasi Rusia ke uh, uh, Ukraina itu mulai publik Indonesia dan apalagi publik global mulai berbicara mengenai ancaman krisis energi. Jadi ini namanya kalau di dalam teori keamanan traditional security, ancaman ataupun tindakan militer invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu mengakibatkan dampaknya terhadap non-traditional security, yaitu energy security. Artinya energy security bahwa gangguan supply gas di Eropa terganggu, artinya jadi terancam. Makanya sekarang kalau mendengarkan informasi-informasi bahwa di beberapa negara Eropa sudah merasakan terjadinya energi crisis atau krisis energi karena sulitnya supply gas. Juga termasuk juga ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Karena kita juga menjadi suatu ancaman bahwa kita masih mengimport LPG. Terus ya karena kita beberapa kategori energi yang kita gunakan di dalam masyarakat Indonesia untuk publik, pertama BBM. BBM diperlukan untuk transportasi. Kedua listrik untuk keperluan industri, rumah tangga, penerangan dan sebagainya. Ketiga LPG untuk keperluan rumah tangga. Dari sisi supply chain strategi untuk menghasilkan keamanan energi BBM untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana supply chain energinya? Ini tugasnya Menteri SDM dan juga operatornya seperti Pertamina. Juga dari sisi gas LPG, kita juga punya termasuk produksi gas yang cukup besar juga. Bagaimana tadi juga bagaimana mengkonversi batu bara, karena batu bara kita sangat berlimpah, untuk dikonversi ke gas menghasilkan LPG. Ini juga sudah harus digerakkan dan juga untuk produk gas dalam negeri. Dan juga tadi dari sisi supply chain strateginya agar kita tetap terjaga kontinuitas ketersediaan tadi BBM dan juga LPG. Ini sekarang ini dipengaruhi oleh bagaimana supply chain strategi kita sehingga 2023, 2024 kita aman, tidak kena dalam cengkraman krisis energi. Ini soal strategi kita aja, dan ini memang tugas Menteri SDM dan dengan operator, bukan hanya Menteri BUMN. Jadi Menteri SDM itu harus membuat kebijakan sektor energi yang memang efektif dan bisa dilaksanakan gitu, yang realistis. Jangan hanya mengambang misalnya seperti bahwa tahun 2060 kita akan masuk ke net zero emission.
dengan target misalnya pembangkit listrik tenaga surya 361 gigawatt atau 361 ribu megawatt. Padahal arahnya ke sana belum. Ini yang saya minta bahwa Presiden Jokowi harus tegas meminta penjelasan yang dari Menteri SDM-nya. Baik. Terakhir dari saya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan detail masing-masing dari jenis energi tersebut Pak. Nah bagaimana ke depan DPR RI sendiri mengawal bersama juga pemerintah untuk bisa menjaga tadi supply chain tadi itu Pak? Ini sulit kalau kita ini soal DPR, misalnya saya nih DPR RI Komisi 7 sudah menyampaikan pemikiran bagaimana sekarang pemerintah sebagai eksekutor bukan mengawasi lagi. Ini memang tugas presiden memerintahkan kepada menteri dan menterinya harus mampu menjabarkan. Presiden nggak perlu terlalu sampai detail, presiden cukup mengatakan bahwa kita harus siap jangan sampai masuk ke suasana atau situasi krisis energi. Cukup itu harusnya presiden. Menteri terkait harus bisa menjabarkan. Dan menteri yang lain juga jangan asal ngomong-ngomong gitu, asal ngomong tutup semua PLTU. Bagaimana mau tutup PLTU sedangkan energi pembangkit listrik, energi baru terbarukan belum siap. Akhirnya nanti energi listrik kita ini nggak mencukupi, jadi defisit kan, ini kan juga ancaman juga. Padahal kalau dari sisi energi listrik kita tidak terpengaruh dari luar. Jadi ancaman dari luar tidak terpengaruh terkecuali ancaman itu kalau harga batu bara di pasar global tinggi itu terpengaruh. Tetapi itu kan bisa diprotek dengan domestic price obligation, dengan domestic market obligation digabung dengan domestic price obligation untuk keperluan pembangkit listrik. Jadi itu bisa dari sisi keamanan energi bisa dikelola, di-manage gitu. Tapi dari sisi tadi yang dua tadi itu energi BBM untuk kendaraan bermotor sama LPG untuk masyarakat itu harus dikelola dengan baik bagaimana supply chain strateginya. Terima kasih Pak Ramson atas waktunya Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Ramson Siagian. Di mana tadi juga Bapak Ramson menyampaikan bahwa ketegasan Presiden di sini juga diperlukan dan juga kerjasama atau sinergi dari Kementerian SDM dan juga dengan kementerian-kementerian terkait untuk bisa mengantisipasi adanya ancaman krisis di tahun 2023. Saya Alfat Rizky, terima kasih atas perhatian Anda melaporkan untuk TVR Parlemen.